pengunjung dilarang membuat kegaduhan di dalam ruang sidang. 5. Tidak diperkenankan menerima atau menghubungi dengan menggunakan HP saat persidangan. 6. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, maupun bahan peledak atau benda yang dapat membahayakan di dalam persidangan. 7. Dilarang membawa anak di bawah umur dalam keadaan ruang sidang. 8. Dilarang keluar masuk pada saat persidangan. 9. Pengambilan gambar atau foto dan rekam di ruang sidang seizin majelis hakim atau hakim. 10. Siapapun yang pengadilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib. Setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Pasal 218 ayat 2 KUHP. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud ayat 3 bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutnya terhadap pelakunya. Pasal 216 ayat 3 KUHP. Praktek sidang peradilan dengan nomor perkara 4 pidana B 2023 PNSMA dengan nama terdakwa Linda Sylvia Bate, Senin 12 Agustus 2023. Silakan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum memasuki ruang sidang. Apabila majelis hakim memasuki ruangan sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang peradilan pengadilan negeri Cibitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 4 pidana B 2023 PNSMA atas nama terdakwa Linda Sylvia Bate dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Untuk penuntut, apakah terdakwa sudah dihadirkan di persidangan? Bisa, Yang Mulia. Silakan untuk bisa dihadirkan di persidangan. Pada terdakwa, silakan memasuki ruangan sidang. Saudara terdakwa, saya akan menanyakan identitas Anda terlebih dahulu. Anda siapa? Linda Sylvia Bate, mana lahir? Jakarta, 22 November 2002, keluarga negaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan buruh, jenis kelamin perempuan. Saudara terdakwa, apakah saudara saat ini didampingi penasihat hukum saudara? Didampingi, Yang Mulia. Penasihat hukum terdakwa, apakah saudari membawa surat kuasa untuk terdakwa dan kartu tanda avokat Anda? Membawa, Yang Mulia. Memberikan kesaksian? Siap, Yang Mulia. Pertama, saya akan bertanya identitas saksi pertama terlebih dahulu. Namanya siapa? Anita Ayu. Usaha jauh yang mawar 3. Pekerjaan? Buruh. Ini sebagai saksi apa? Sebagai saksi korban. Kedua, namanya siapa? Siapa Leviani? Bilang Mutiara Jaya, Blok M 120 nomor 30 atas 11. Pekerjaan? Kuli bangunan. Ketiga, namanya siapa? Amanda Naila. Jalan Semangka, Pulau Mutiara Jaya, Blok M 43 nomor 44 02 atas 11. Pekerjaan? Berjualan di warung. Saksi agama kalian apa? Islam, Bu. Ada tujuan apa dan apa alasan Anda ke sana? Saya hanya ingin main, Yang Mulia, dan tidak ada tujuan untuk mencuri. Kemudian kenapa Anda melakukan tindakan pencurian itu? Yang pertama karena keadaan ekonomi, yang kedua karena ada kesempatan, dan yang ketiga karena saya tahu itu harganya mahal. Maka dari itu saya ambil, Yang Mulia. Untuk penuntut
sedikit paham. Pas waktu kejadian, Anda menggunakan motor apa? Saya menggunakan motor Jupiter warna merah dengan nomor polisi B3487MA. Setelah kejadian, pencurian Anda kemana? Saya pulang ke rumah. Apakah buku itu langsung dijual atau di rumah? Tidak, masih di rumah. Burung tersebut mau dijual ke siapa? Belum sempat dijual. Belum sempat dijual kenapa? Karena sudah ditangkap. Makasih. Baik. Untuk penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin. Apakah yang terdakwa menyesali kejadian tersebut? Saya menyesal. Mana kronologi kejadian tersebut? Kronologinya sekitar jam 19.00 saya keluar dari rumah dari desa Wonojaya menuju ke arah Sarangsawu dengan menggunakan motor Jupiter merah dengan nomor polisi B3487MA ke arah jalan Sarangsawu tanpa ada tujuan sama sekali. Berapa burung yang mau curi? Satu. Cukup yang mulia. Oke, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk penuntut umum dan penasihat hukum? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Baiklah, karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi untuk penuntut umum, apakah tuntutannya sudah siap untuk dibacakan? Belum siap yang mulia. Karena tuntutan belum bisa dibacakan, maka sidang ini kami tunda selama 1 minggu. Kemudian sidang ini hari Senin tanggal 1 Agustus 2023 kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu. Sekian, terima kasih. Dan untuk terdakwa bisa kembali. Dan untuk penuntut umum ataupun penasihat hukum bisa meninggalkan ruang sidang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang kedua dengan nomor perkara 4 pidana B 2023 BNSMA dengan nama terdakwa Linda Sylvia Bate Senin 8 Agustus 2023. Silakan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum memasuki ruangan sidang. Apabila majelis hakim memasuki ruangan sidang, hadirin dipersilakan untuk berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruangan sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang Pengadilan Negeri Cibitung yang memeriksa dalam peraturan dan mengadili perkara pidana nomor 4/2023/PMSMA atas nama terdakwa Linda Sylvia Bate dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Untuk terdakwa bisa dihadirkan penuntut umumnya. Kepada terdakwa dipersilahkan memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, terdakwa dalam keadaan sehat ya dan mulia. Oke, karena sesuai sidang yang minggu lalu, sidang hari ini membacakan tuntutan. Untuk jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan tuntutannya? Siap yang mulia. Apakah terdakwa sudah mendapatkan salinan tuntutan? Sudah yang mulia. Kalau begitu silakan penuntut umum bisa membacakan tuntutannya. Terdakwa Linda Sylvia Bate, tempat tanggal lahir Jakarta, umur 17 tahun, tanggal lahir 26 November 2005, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal perumahan pesona di Cibitung, Provinsi Jawa Barat, agama Kristen, pekerjaan guru, pendidikan SMA, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa terdakwa telah mengambil milik barang orang lain di teras orang rumah yang beralamat Kampung Sarangsawu, Gang Mawar 3. Sekitar pukul 23.30 WIB, terdakwa hanya sendiri bawa barang yang terdakwa ambil, yaitu berupa 1
3487 MA. Persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa sebenarnya. Dengan demikian barang bukti tersebut sebagai alat bukti petunjuk bagaimana ditentukan dalam pasal 187 ayat 1 huruf D KUHP berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dalam keterangan saksi-saksi, surat petunjuk keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diajukan persidangan sebagaimana telah disesuaikan di atas. Maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa terdakwa nama Linda Sylvia Bate pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di rumah tersaksi Anita Ayu yang beralamat Kampung Sarancau, Gang Mangga 3. Setelah melakukan tindakan pidana yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum, bahwa sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat Perumahan Pesona di Cibitung dengan mengendarai motor Jupiter warna merah marun dengan nomor polisi. Pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa terdakwa telah mengambil milik barang orang lain di teras orang rumah yang beralamat Kampung Sarancau, Gang Mawar 3. Sekitar pukul 23.30 WIB, terdakwa hanya sendiri bawa barang yang terdakwa ambil yaitu berupa 1 ekor burung beranjangan dengan sangkarnya, bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik tersebut. Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada niat, hanya saja ada kesempatan pada saat itu sedang membutuhkan uang. Barang bukti yang ada 1 ekor burung beranjangan dengan sangkarnya 1 unit sepeda motor Jupiter warna merah marun dengan nomor polisi B3487 MA. Persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa sebenarnya. Dengan demikian barang bukti tersebut sebagai alat bukti petunjuk bagaimana ditentukan dalam pasal 187 ayat 1 huruf D KUHP berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dalam keterangan saksi-saksi, surat petunjuk keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diajukan persidangan sebagaimana telah disesuaikan di atas. Maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa terdakwa nama Linda Sylvia Bate pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di rumah tersaksi Anita Ayu yang beralamat Kampung Sarancau, Gang Mangga 3. Setelah melakukan tindakan pidana yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum, bahwa sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat Perumahan Pesona di Cibitung dengan mengendarai motor Jupiter warna merah marun dengan nomor polisi B3487 MA dengan niat berjalan-jalan. Namun ketika melintas di lokasi kejadian ada kesempatan untuk mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya berupa burung. Menurut supaya Majelis Hakim PN SMA yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa menyatakan terdakwa Linda Sylvia Bate telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 32 KUHP sebagaimana telah diuraikan di dalam dakwaan tunggal penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Linda Sylvia Bate dalam masa penahanan dengan pidana penjara 1 tahun dan 3 bulan dikurung selama terdakwa dalam masa penahanan dan memerintah agar terdakwa tepat ditahan menetapkan barang bukti berupa 1 ekor burung beranjangan dengan sangkarnya, 1 unit motor Jupiter warna merah marun dengan nomor polisi B3487 MA, tali rafia sepanjang 4 meter dikembalikan kepada pemiliknya saksi Amanda Naila. Tali rafia sepanjang 4 meter dirampas untuk dimusnahkan, menetapkan supaya terdakwa dibebani perkara sebesar 5.000. Dengan surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim di muka persidangan PN SMA dalam sidang pada hari ini Senin tanggal 8 Agustus 2023. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terdakwa sudah mengerti ya tuntutan dari penuntut umum. Yang Mulia. Dituntut 1 tahun dan 3 bulan dikurung selama masa tahanan. Apakah dari terdakwa akan
dengan penasihat saya. Oke, silakan bisa kembali kepada penasihat hukum Anda. Bagaimana terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan? Akan mengajukan pembelaan yang mulia. Oke, karena tidak akan mengajukan pembelaan, berarti menerima tuntutan dari penuntut umum. Diterima yang mulia. Karena penuntut umum telah membacakan tuntutannya dari terdakwa tidak ada pembelaan, maka sidang kami tutup selama 1 minggu untuk mendiskusikan keputusan bersama majelis. Makasih, dengan hari ini tanggal 8 Agustus 2023 ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ketiga dengan perkara 4 pidana B 2023 PNSMA dengan nama terdakwa Linda Sulfia Bate, Senin 15 Agustus 2023. Silakan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum memasuki ruangan sidang. Apabila majelis hakim memasuki ruangan sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang peradilan pengadilan itu yang memeriksa dalam peraturan dan mengadili perkara pidana nomor 4 atau pidana B/2023 PNSMA. Atas nama terdakwa Linda Sulfia Bate dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Untuk terdakwa bisa dihadirkan penuntut umum. Kepada terdakwa dipersilakan memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, karena hari ini sidang pembacaan tuntutan putusan, apakah terdakwa sudah siap mendengarkan putusan hari ini? Bersiap, Yang Mulia. Putusan dan akan saya bacakan. Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, PNSMA yang mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama Linda Sulfia Bate, tempat lahir Jakarta, umur dan tanggal lahir 17 tahun 26 Agustus 2005, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Pesona Gading, agama Kristen, pekerjaan buruh, mengadili menyatakan terdakwa Linda Sulfia Bate tersebut atas bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pencurian sebagaimana dalam keadaan dakwa tunggal penuntut umum menjatuhkan pidana kepada terdakwa Linda Sulfia Bate dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurung seluruhnya dari pidana yang diajukan, bunuh beranjangan dengan sangatnya dan telah dikembalikan kepada korban, kemudian menyebabkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Thanks for watching. Please subscribe.